dari Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen pasien rawat jalan. Nah, formulir pendaftaran pasien rawat jalan itu adalah berisi tentang catatan atau identitas pasien. Di sini adalah formulir rawat jalannya. Saya akan menjelaskan tentang formulir tersebut dan isi-isinya apa saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulir asesmen rawat jalan dewasa. Ini adalah formulirnya dan di sini adalah identitas pasiennya. Seperti nomor rekam medis, nama lengkap, tanggal lahir atau usia. Misal nomor rekam medis ini diisi sesuai dengan kartu KIP pasien yang diisi oleh bagian rumah sakit. Misal saya mengisi nomor rekam medisnya itu seperti 30 36 18 dan ini nomor rekam medis saya. Maka misal saya adalah pasien, nama lengkap saya isi sesuai KTP saya yaitu Elsa Ikunesa dan nama keluarga saya yang mendampingi saya itu Ibu Syafrida. Tanggal lahir atau usia saya lahir tanggal 3 Mei 2003, usia saya sekarang ini 18 tahun. Berjenis perempuan. Nah, di sini ada juga bahasa sehari-hari yang diinginkan, agama, dan suku. Bahasa sehari-hari yang diinginkan itu seperti bahasa yang kita gunakan setiap hari. Apakah menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, bahasa kesatuan kita. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Agama saya agama Islam dan suku Batak. Klinik tujuan itu adalah poliklinik yang akan kita tuju. Apakah kita akan ke poliklinik bagian dalam, bedah, ortopedi, mata, THT. THT itu adalah telinga, hidung, tenggorokan, gigi, saraf, paru, kulit, dan jiwa, dan lain sebagainya. Nah, nanti ini diisi setelah kita telah mengisi semua identitas kita. Tanggal masuk, misal saya membuat tanggal masuk saya itu tanggal 1 Januari 2022 jam 1 siang. Nah, di sini ada asesmen medis. Yang pertama, anamnesa. Anamnesa itu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mewawancarai melalui pertanyaan dokter atau tenaga medis yang mengarahkan kepada permasalahan medis, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit yang ada di keluarga, dan termasuk kebiasaan pola hidup pasien. Nah, di sini nanti akan ada pemeriksaan fisik. Tanda virtual itu seperti sensorium, tekanan darah, nadi, nafas, suhu, berat badan, anemis, difterik, odem, dyspno, tinggi badan. Sensorium itu adalah seperti kesadaran, kondisi kesigapan mental individu dalam menanggapi rangsang dari luar maupun dari dalam. Tekanan darah normal itu di atas 90/60 sampai 120/80 mmHg. 90 dan 120 ini kita sebut adalah tekanan sistolik. Apa sih tekanan sistolik itu? Sistolik itu adalah jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 60 dan 80 ini adalah tekanan diastolik. Diastolik itu adalah saat otot jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. mmHg itu adalah satuan milimeter air haksa. Kemudian ada nadi. Nadi bayi usia 1 tahun itu sekitar 100 sampai 160 kali per menit, dan untuk anak usia 1 sampai 10 tahun itu berkisaran 70 sampai 120 kali per menit. Untuk anak 11 sampai 17 hingga orang dewasa itu berkisaran 60 sampai 100 kali per menit. Ini ada satuan X per I itu maksudnya kali per menit. Nah, untuk nafas itu normalnya pada umumnya berkisaran 120 hingga 20 kali per menit. Untuk suhu yang normal 36,1 hingga 37,2 derajat Celcius. Kalau suhu kita pakai satuan derajat Celcius ya. Kalau berat badan ditimbang sesuai berat badan pasien. Dan untuk anemis seperti yang saya jelaskan tadi adalah bentuk pemeriksaan dengan mewawancarai melalui dokter atau tenaga medis untuk mengarahkan pasien apakah dia mengidap penyakit dahulu atau ada penyakit yang lain dari keluarga atau kebiasaan hidupnya gitu. Dan kedua, ini ada ikterik. Ikterik itu adalah penyakit kuning yang terjadi jika hati tidak dapat secara efisien memproses sel darah merah saat dipecah. Dan ini ada odem itu ada pembengkakan jaringan tubuh akibat penumpukan cairan. Dan di sini ada dyspnoe, yaitu sesak napas disebabkan oleh hal-hal yang di luar dari penyakit seperti saat kita berolahraga, memakai pakaian ketat, atau saat kita kekenyangan. Itu sesak napas kan karena kenyang banget. Dan di sini adalah tinggi badan juga diukur. Tinggi badan pasiennya itu ada berapa sentimeter.
Terus di sini adalah pemeriksa penunjang laboratorium seperti tes darah, tes urin, tes kultur darah, dan tes elektrolit. Dan radiologi juga ada tesnya seperti fotoronsen, fluoroskopi, USG, CT scan, dan MRI. Setelah itu kita ada hasil pemeriksaan penunjang yang perlu diobservasi. Laboratorium adalah darah rutin, kesannya apakah pemeriksaan darah rutin kita itu normal atau abnormal, dan kedua itu ada AGDA atau analis gas darah arteri. Tujuannya itu memeriksa fungsi organ paru yang menjadi tempat pertukaran O2 dan CO2. Maksud O2 dan CO2 itu ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan ini ada juga fungsi ginjal, fungsi hati, apakah berperan baik atau tidak baik, apakah normal atau tidak normal. Dan di sini ada elektrolit. Di sini pemeriksaan elektrolit itu seperti pemeriksaan natrium, kalium, magnesium, dan kalsium, dan lain sebagainya. Dan di sini ada KGD random. KGD itu adalah kadar gula darah. Kadar gula darah kita sebelum makan itu sekitar 70 sampai 130 mg per dl. Setelah makan itu 180 mg per dl, dan sebelum tidur itu 100 per 140 mg per dl. 140 mg per dl. Nah, ini ada diagnosa diisi sesuai ketentuan dari dokter, apakah kita punya penyakit yang sudah diperiksa seperti misalnya ISPA ya. ISPA, dan apa pelaksanaan atau tindakan setelah itu hasil pemeriksaannya. Di sini ada tanggal pemeriksaan dan jam, dan di sini diwajibkan tanda tangan dokter, karena kalau tidak ada tanda tangan dokter ini tidak akan sah. Jadi di sini tanggal, jam, tanda tangan dokter, dan nama dokter yang memeriksanya. Kemudian, nah di sini adalah asesmen keperawatan. Di sini ada alasan kunjungan. Kenapa dia mengunjungi poliklinik atau rumah sakit atau puskesmas? Ya karena dia ingin berobat, ya kan. Terus di sini ada riwayat kesehatan. Apakah ada riwayat penyakit dalam keluarga seperti asma, DM, hipertensi, kanker, talaemia, dan lain-lain, atau tidak ada riwayat sama sekali. Dan di sini juga akan diperiksa riwayat psikososialnya seperti hubungan pasien dengan keluarganya, apakah berhubungan baik atau tidak baik. Saya berhubungan baik. Di sini ada status psikologisnya, apakah dia merasa tenang, tak cemas, takut, marah, sedih, dan lain-lain, dan disebutkan. Misalnya dia merasa trauma itu kan lebih masuk ke rasa takut dia untuk mengulang hal yang sama, dan cemas juga gitu kan. Apakah status psikologisnya dia tenang, jadi dia tidak merasa takut atau cemas gitu. Dan ini diisi biar kita tahu status psikologisnya itu seperti apa. Dan ini adalah alergi. Jadi pasien itu akan ditanya apakah pasien memiliki alergi obat, dan apakah pasien memiliki alergi makanan. Kalau saya sih tidak ada. Status fungsional, apakah dia mandiri atau perlu bantuan. Ini misalnya seperti kayak mandiri itu dia yang ke rumah sakit itu ya sendiri, tidak ada pendamping. Kalau perlu bantuan itu ya harus ada pendamping, perlu dibantu seperti itu. Kalau saya sih mandiri, sendiri aja gitu ya kan. Dan asesmen nutrisi seperti tanda vitalnya, suhu dia berapa, suhu badan si pasien itu berapa Celcius, dan nadi pasien itu berapa kali per menit, terus respirasinya, tekanan darahnya juga diperiksa, berat badannya juga diperiksa, dan tinggi badannya juga diperiksa. Jadi ini wajib diperiksa semua. Serta ada pertanyaan di sini, penurunan berat badan yang tidak diinginkan selama 6 bulan terakhir. Misalnya dia ada penurunan berat badan yang tidak sesuai atau tidak sesuai ekspektasi. Kalau misalnya tidak ada ya tidak ada, kalau ada ya ada. Asupan makanan menurun dikarenakan adanya penurunan nafsu makan. Jadi pasien akan ditanya juga nih tentang asupan makanan menurun dikarenakan ada penurunan nafsu makan. Jadi apakah pasien ini tidak pengen makan karena dia tidak ada nafsu makannya, atau pengen makan karena diet gitu ya kan. Di sini ada asesmen nyeri. Nah, di sini ada gambar-gambarnya Universe Pain Assessment Tool. Nah, kalau dia gambar hijau ini no pain, artinya tidak sakit sama sekali. Ini ada mild pain, tidak sakit cuman masih bisa oke lah gitu ya. Dan di sini moderate pain, serious pain, dan worst pain possible. Kalau udah berada di angka 10 atau 8 sampai 10 ini udah merasa sakit banget gitu ya kan.
Nah, setelah itu ada asesmen resiko jatuh atau get up and go. Di sini ada pertanyaan tentang perhatikan cara berjalan pasien saat akan duduk di kursi. Apakah pasien tampak duduk tidak seimbang atau sempoyong atau limbung? Nah, di sini tenaga medis akan memperhatikan saat pasien duduknya itu apakah dia normal seperti duduk pada umumnya, seimbang atau tidak seimbang. Jadi kalau misalnya dia seimbang ya buat ya seimbang, dan kalau tidak seimbang buat tidak. Dan kedua ini yang B, apakah pasien memegang pinggiran kursi atau meja atau benda lain sebagai penopang saat akan duduk. Nah, di sini juga akan diperhatikan itu oleh tenaga medis. Jadi semua pasien itu dari gerak-gerik tubuhnya itu akan diperiksa dan diperhatikan oleh tenaga medis. Hasilnya tidak ada resiko atau tidak ditemukan A dan B. Yang kedua, risiko rendah ditemukan A atau ditemukan B, dan risiko tinggi itu ditemukan antara A dan B. Dua-duanya ini ditemukan gitu kan. Dan ini akan diberitahukan oleh ke dokter jam berapa gitu, ke dokter mana dan pada waktu jam berapa gitu. Dan di sini adalah proses keperawatan, di sini ada masalah dan intervensi, kurang pengetahuan, edukasi, risiko jatuh, edukasi pencegahan jatuh, pengawasan risiko jatuh, edukasi pencegahan reinfeksi, pengawasan terhadap risiko infeksi. Di sini ada juga risiko infeksi. Nah, di sini nanti kita buat itu keterangan evaluasinya gitu kan. Dan di sini adalah tanggal pemeriksaan dan jam berapa, nama perawat yang memeriksa si pasien itu siapa dan tanda tangannya. Dan sekian hasil dari penjelasan tentang formulir pendaftaran dari saya. Sekian dari saya penjelasan tentang asesmen rawat jalan pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Denatasya dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulir rawat inap pasien. Seperti ini kira-kira formulirnya. Formulir rawat inap pasien yaitu data pasien tentang mencatat identitas pasien. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari formulir rawat inap. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana formulir rawat inap dan operasi. Yang pertama itu ada kelengkapan klaim. Terus kelengkapan klaim itu dilengkapi dengan yang pertama, formulir klaim harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh karyawan peserta yang berhak dan hanya berlaku untuk satu orang. Dan yang kedua, formulir harus wajib diisi dengan data yang sebenarnya. Yang ketiga, formulir harus diserahkan ke bagian PT klaim asuransi. Yang keempat, checklist dokumen, yaitu formulir klaim yang diisi lengkap, resume medis, perincian biaya, kwitansi pembayaran asli, salinan resep yang diberikan oleh dokter yang merawat, surat keterangan, surat salinan hasil pemeriksaan diagnosis, EKG, X-ray, USG, CT scan, MRI, dan lain-lain, dan uji coba laboratorium pemeriksaan darah. Yang kedua, ada data pasien. Data pasiennya harus wajib diisi. Yang pertama itu ada nama perusahaan, nomor polis. Nomor polis ini yaitu nomor asuransinya. Yang ketiga, nama peserta utama atau karyawan. Yang keempat, nama peserta. Yang kelima, nomor peserta. Yang keenam, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Tanggal lahir, alamat rumah. Terus ada nomor HP dan emailnya. Hubungan dengan peserta utama atau karyawan, diri sendiri, suami atau anak. Transfer via nama bank, nomor rekening, cabang, atas nama, total jumlah klaim, apakah ada pihak lain yang bertanggung jawab atau cedera sakit yang Anda alami. Jika ada, disebutkan dan ditulis di sini. Jika ada polis asuransi lain yang menutup asuransi atas kasus ini, harap diberikan nama perusahaan asuransi tersebut, alamat, nomor telepon, nomor polis, dan nama pemegang polis. Dan yang ke-14, jenis kelamin, rawat inap, bersalin, prapaskah rawat inap. Pernyataannya ada di sini. Yang pertama, saya memberikan kuasa kepada PT asuransi catatan medis dari dokter rumah sakit atau pihak lain dengan diagnosa perawatan atau pelayanan yang diberikan kepada saya. Yang kedua, keterangan keseluruhannya adalah benar dan saya tidak menyembunyikan informasi apapun. Yang ketiga, benar bahwa menerima perawatan atau pengobatan tersebut. Di sini tertera tempat, tanggal, tahun, dan tanda tangan peserta kuasa dan nama jelasnya. Lalu di sini ada
data rumah sakit dan diisi oleh dokter. Yang pertama, nama rumah sakitnya, alamat, tanggal perawatan dan tanggal masuk, nomor rekam medis. Apabila ini kasus rujukan, mohon sebutkan nama dan alamat dokter pengirim. Lalu, nada nomor dokter dan nama rumah sakit atau klinik. Yang kedua, ada resume medis, yaitu anamnesa. Yang pertama, keluhan utama, keluhan tambahan, waktu pertama kali keluhan muncul, ada tanggalnya, bulan, dan tahun. Yang keempat, riwayat penyakit atau cedera terdahulu yang berhubungan. Apabila disebabkan oleh kecelakaan, kapan dan bagaimana kecelakaan terjadi, tahunnya, dan dirawat atau tidak dirawat. Lalu, jika memerlukan rawat inap, apakah indikasi rawat inap tersebut dituliskan di sini. Jika kondisi karena kehamilan, sebutkan tanggal permulaan kehamilan dan sebutkanlah tanggalnya. Terus yang kedua, yang B, pemeriksaan fisik. Yang pertama, status generalis, yang kedua, status lokalis. Yang ketiga C, pemeriksaan penunjang, yaitu laboratorium, diagnostik EKG, X-ray, USG, CT scan, MRI, dan lain-lain. Yang D, diagnosa. Yang pertama, diagnosa utama, diagnosa tambahan. Apabila etiologi dari penyakit di atas ditulis di sini. Ada kode ICD-10-nya juga. Kode ini adalah kode penyakit. Apakah diagnosa berhubungan dengan kongenital herediter, kehamilan, HIV atau AIDS, kesuburan, kecelakaan, kosmetik, gangguan jiwa, tetanus switch, orihadititis, drug abuse, lain-lain. Lalu disebutkan. Lalu secara medis, apakah pasien dapat menjalani rawat jalan? Bisa diceklis dapat rawat jalan atau tidak dapat rawat jalan dan berikan alasannya. Yaitu yang kelima, terapi. Tindakan operatif jika dilakukan. Nama operasi, indikasi operasi, jenis anestesi. Bisa diceklis lokal, regional, blok, umum, dan berikan alasannya. Lalu ada prognosis. Yang pertama, kemungkinan kambuh, saran dan rencana pengobatan. Kemungkinan kambuh bisa dibuat kecil kemungkinan kambuh kembali dan besar kemungkinan kambuh kembali. Lalu di sini ada yang terakhir, klarifikasi. Saya dokter yang merawat dengan ini menyatakan keterangan tersebut di atas adalah lengkap dan benar. Dibuat nama dokter utamanya dan nomor telepon. Lalu ada tanda tangan dokter serta ditempel stempel rumah sakit atau klinik tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julhaila Nurul Haikal, Prodi Dengi Fatmi. Saya akan menjelaskan tentang formulir bencana. Pertama-tama, mari isi nomor bencana pasien. Setelah itu, nomor rekam medis dari petugas, nama dan jenis kelamin, tanggal lahir dan umur, alamat. Setelah itu, lanjut ke jenis bencananya, lokasi bencana, tanggal, jam. Selanjutnya, nama pengantar, alamat, lokasi ditemukan pasien, selanjutnya kondisi pasien. Jika dia merah, gawat dan darurat. Jika dia kuning, gawat dan tidak darurat. Jika dia hijau, tidak gawat dan tidak darurat. Jika dia hitam, berarti meninggal. Selanjutnya, riwayat alergi pasien. Riwayat penyakitnya, jenis kegawatan pasien, masalah utama pasien, anamnesis atau catatan pasien tersebut. Dan pemeriksaan fisik, tekanan darah, nadi, respirasi atau pernapasannya, dan suhu tubuhnya. GCS atau sama dengan E, M, dan V. Status lokalis, pemeriksaan psikiatri, diagnosa pasien, terapi atau tindakan atau konsul, jawaban atau catatan pasien, ICD atau rencana, radiologi, laboratorium, EKG, konsul, operasi, tindakan, dan jam tersebut. Tingkatan lanjut, tanggal, jam, berapa. Diizinkan pulang, APS, lari, dirawat di rumah sakit lapangan, meninggal, atau yang lain. Dikunjungi ke RS, oleh, dengan, atau transportasi, ambulan, mobil, atau yang lain.
tanda tangan dokter yang menangani, dan nama dokter yang menangani. Sekian penjelasan dari formulir bencana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujari Sumandani, Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan formulir gawat darurat. Formulir gawat darurat itu yaitu berisi tentang identitas pasien. Nah, ini ya, formulir gawat daruratnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Cara mengisi formulir gawat darurat. Kita membutuhkan identitas pasien dan nomor rekam medisnya. Identitas pasien seperti nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, usia, nomor NIK, SIM, ataupun paspor, dan nomor HP pasien. Selanjutnya, track status. Track status adalah proses penentuan atau seleksi pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu di ruang instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. 4 warna di samping ini memiliki arti tersendiri, yaitu warna merah menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa sehingga memerlukan pertolongan rekam medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Dan untuk warna kuning merupakan prioritas kedua atau area tindakan yang juga membutuhkan pertolongan segera, hingga hanya saja pasien yang termasuk kategori ini tidak dalam kondisi kritis. Warna hijau, pasien dalam kategori ini umumnya mengalami cedera ringan dan biasanya masih mampu berjalan atau mencari pertolongan sendiri. Dan untuk warna hitam merupakan jalur evakuasi bagi pasien yang sudah meninggal dunia kemudian dilakukan rekam jantung. Dan selanjutnya kita mengisi ketiga ini. Cara mengisi yang ketiga ini, kesadaran pasien, pernapasan, dan sirkulasi. Nah, kita melihat dari kondisi pasiennya. Jika kesadaran pasien sadar, maka checklist sadar, atau hipertensi dianya, maka checklist hipertensi. Jika bersihkan jalan nafas, maka bersihkan jalan nafas. Dan begitu untuk mengisi ketiga ini. Selanjutnya, anamnesis. Anamnesis yaitu riwayat penyakit. Nah, misalnya dia mengidap penyakit gagal jantung, maka dibuat di sini gagal jantung. Dan keluhan utamanya, misalnya keluhan utamanya sesak nafas, cepat lelah, dan lain sebagainya. Riwayat pengobatan, yang riwayat pengobatannya misalnya dia udah melakukan operasi, maka dibuat di sini operasi gitu. Pemasangan atau implan alat, maka dibuat di sini pemasangan atau implan alat. Riwayat alergi. Nah, misalnya jika dia memiliki riwayat, maka checklist ya, dan jelaskan riwayat alerginya gimana gitu. Jika tidak, maka checklist tidak. Selanjutnya, pemeriksaan jasmani. Yang dilakukan yaitu yang pertama yang dilakukan adalah skala GCS. Apa itu skala GCS? GCS atau Glasgow Coma Scale adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien dengan cara menilai respon pasien terhadap rangsang yang diberikan oleh pemeriksa. Respon pasien yang perlu diperhatikan itu mencakup 3 hal, yaitu EY atau respon membuka mata, V atau verbal atau respon ucapan gitu. Kalau tanda M ini yaitu sama dengan motorik atau gerakan. EY itu ini simbolnya E, yang verbal tadi simbolnya V, yang motorik tadi simbolnya M. Maka bisa kita langsung tuliskan saja. Selanjutnya rest rate yaitu jumlah siklus pernapasan. Nah, misalnya pernapasan dia berapa gitu langsung ditulis. Selanjutnya tekanan darah. Nah, tekanan darahnya berapa gitu tinggal kita tulis saja. Kesadaran, saya sadar, kalau dia sadar buat sadar, kalau dia tidak sadar buat tidak sadar gitu, tulis tidak sadar. Selanjutnya denyut nadinya, denyut nadi pasien itu gimana, itu suhunya,
Dan selanjutnya skala nyerinya. Nah, di sini bisa kita lihat skala nyerinya. Misalnya dia mengalami nyeri 1 sampai 3 gitu, masih lumayan ya. Maka kita buat 1 sampai 3 di sini. Nah, selanjutnya pengisian ini kepala. Maksudnya di sini itu di kepalanya ada misalnya ada gangguan gitu atau apa, akan dibuat di sini. Dan begitu juga untuk mengisi mata, telinga, hidung, mulut, gigi, tenggorokan, leher, dada, jantung, paru, abdomen, genitalia, kandungan, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan ekstremitas bawah. Begitulah cara pengisiannya selanjutnya, seperti yang tadi saya bilang di kepala tadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon. Baik, perkenalkan, nama saya Jessica Tiolina Zidua, Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan formulir indeks penyakit. Pengertian indeks penyakit yaitu merupakan kumpulan data-data medis pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Indeks ini digunakan untuk membantu bagian pelaporan menghasilkan data-data morbiditas maupun mortalitas serta indikator rumah sakit. Baik, saya akan menjelaskan pengisian formulir indeks penyakit. Di sini ada ICD-X yaitu kode penyakit. Di sini ada tahun, di sini ada tahun, di sini ada halaman, itu halaman pertama. Di sini ada umur. Seperti saya sendiri, umur saya 19 tahun. Jadi saya di sini mengisinya dari umur 15 sampai 24 tahun. Di sini ada jenis kelamin, baik dia laki-laki maupun perempuan. Seperti saya sendiri, perempuan. Di sini ada tanggal di mana pasiennya masuk, tanggal 22 bulan 1 tahun 2022, keluar tanggal 23 bulan 1 tahun 2022. Lama hari rawat 1 hari. Di sini ada kode diagnosa yaitu primer, ISPA. Jadi sini ada hasil pasien sembuh, transfer, meninggal. Jadi saya akan mengisi hasil akhir pasien sembuh. Nama dokter. Di sini ada nama dokter yang menangani pasien. Di sini juga ada keterangannya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nama saya Gusinus Besaribu. Saya akan menjelaskan indeks penyakit. Pengertian indeks penyakit adalah kumpulan data-data medis pasien, keluar masuknya pasien, rawat jalan dan rawat inap. Saya akan menjelaskan kembali formulir indeks penyakit. Di sini penyakitnya adalah keracunan makanan oleh bakteri dan ICD-nya A005.0. Di sini adalah nomor rekam medisnya. Di sini ada umur. Kita ambil umur 22 tahun sampai 44. Di sini jenis kelaminnya kita ambil laki-laki saja. Dan di sini ada tanggal masuk dan keluarnya. Tanggal masuknya adalah tanggal 20, keluar 10. Di sini ada lama hari rawatnya yaitu 10 hari. Dan di sini ada kode diagnosasnya, ada primer dan sekunder. Kita ambil primernya saja yaitu H11.0. Dan di sini ada hasilnya. Hasil terdiri dari 3 yaitu sembuh, transfer dan meninggal. Kita memilih sembuh saja. Dan di sini dokter yang menanganinya adalah Dr. Joel dan keterangannya UGD, bisa juga rumah sakit atau klinik. Sekian, terima kasih. Inilah review indeks penyakit. Nama saya Joel Roman Abednego Busunggu. Saya akan menjelaskan tentang indeks operasi. Indeks operasi adalah satu katalog kode yang berisi jenis operasi pasien yang ingin berobat. Tentang indeks operasi, detailnya dokter umum, nomor medisnya 1, baru umurnya dari 22 sampai 44, baru jenis kelaminnya laki-laki, baru tanggal masuknya tanggal 1, tanggal keluarnya tanggal 5, lama hari rawatnya 4 hari, baru tempat operasinya rumah sakit, baru diagnosisnya
primer dan sekunder, kita pilih primer H2.0. Baru hasilnya sembuh, dan yang menangani dokter bedah, nama dokternya Dr. Agus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joel Borman Abednego Pusunggu. Saya akan menjelaskan kartu indeks utama pasien. Kartu indeks utama pasien adalah suatu kartu untuk pasien yang sudah pernah berobat di rumah sakit tersebut. Oke, saya akan menjelaskan kartu indeks utama pasien. Yang pertama kan nomor rekam medis, contohnya kan 36, 30, 14. Baru namanya buat, misalnya Joel Borman Abednego Pusunggu. Baru alamatnya Jalan Teratai. Baru tanggal lahir, baru 9 April 2003. Baru golongan darah. Golongan darahnya apa? Baru nomor 1. Baru tanggal masuknya 20 Januari 2022. Baru jenis penyakitnya dispepsia.